Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara seminar nilai-nilai pendidikan keluarga karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi yang ada hubungannya dengan pendidikan keluarga dalam manuskrip karya Mangkunegoro IV. Sebelumnya saya memohonkan izin kepada Kepala Perpustakaan Rekso Pustoko bahwa Ibu Kepala Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Gusti Raden Ayu Retno Rusati sedianya hari ini mau datang, tapi karena berhalangan beliau sakit gerak, jadi tidak bisa datang. Hanya saja beliau menyampaikan salam dan hormat dan salam semangat untuk kita semua menggali karya-karya leluhur kita, karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV. Baiklah, kita lanjutkan. Nilai pendidikan keluarga dalam naskah keagamaan karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV tadi sudah disampaikan oleh Ibu Umi. Biografi Mangkunegoro IV sudah disampaikan secara jelas. Kemudian karya sastra apa yang akan digali oleh Litbang ini sudah dijelaskan. Yang jelas untuk penelitian ini karya yang bagian Serat Wedhotomo tidak dianalisis karena Serat Wedhotomo ini sudah banyak sekali yang menganalisis dari berbagai segi. Dari segi budi pekerti, dari segi filsafat, kemudian dari segi karakter. Wedhotomo ini memang karya sastra Mangkunegoro IV yang sudah sangat terkenal dan sudah populer di mana-mana. Sudah ada yang membuat disertasinya, bahkan sudah disalin dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, karena memang Wedhotomo ini merupakan karya sastra yang paling populer dan menjadi kebanggaan kami keluarga besar Mangkunegaran. Karena isinya memang tentang kesempurnaan hidup, ya, untuk Serat Wedhotomo. Maka untuk pilihan dari Litbang Kemenang Semarang memilih karya-karya yang lain yang ada hubungannya dengan nilai-nilai pendidikan keluarga. Itu tepat sekali. Karena mengapa? Karena dalam naskah-naskah selain Wedhotomo ini ternyata tersimpan nilai-nilai pendidikan keluarga yang harus kita gali, dan tugas kita adalah pelestari dari karya sastra lama, pelestari manuskrip. Kita sekarang adalah generasi penerusnya dari para leluhur kita. Bagaimana kita akan menyampaikan karya sastra itu kepada masyarakat di masa kini adalah dengan cara pelestarian. Pelestarian dalam hal ini dengan cara alih aksara, kemudian terjemahan, kemudian dalam bentuk penelitian. Inilah cara-cara kita untuk bagaimana kita menyambungkan antara generasi masa lalu dengan masa kini, dan ternyata nilai-nilai pendidikan atau nilai pimulang, nilai ajaran pada masa lalu itu masih relevan digunakan di masa kini. Terutama dalam hal ini adalah nilai-nilai pendidikan keluarga. Kita lihat kapan Kanjeng Gusti Mangkunegoro keempat ini lahir. Kemudian kapan beliau itu menjadi pemimpin Projo Mangkunegaran, sampai kapan beliau itu mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai seorang pujangga. Ada penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010, Kanjeng Gusti Mangkunagara IV ditetapkan sebagai mendapat penghargaan sebagai seorang pujangga. Nah, inilah karena itu pemerintah pusat saja sangat menghargai seperti ini, maka kita yang di daerah harus juga saling ikatan untuk terus menggali karya-karya sastra lama yang memang tidak ada habisnya, tidak ada lunturnya, untuk kita tetap gunakan untuk pengajaran, untuk pendidikan di masa kini. Kalau tadi dari Ibu Umi sudah menyampaikan tentang Tridharma, itu memang kita ya ada di Mangkunegaran itu ada Tridharma atau namanya itu termasuk dalam semboyan Mangkunagara IV, Mangkunagara I, maaf. Sebelum ada Mangkunagara IV adalah Mangkunagara I tentu saja. Semboyan apa sehingga membuat Mangkunegaran ini masih tetap eksis sampai sekarang, meskipun sekarang bukan lagi projo tapi hanya sebagai pelestari budaya ya. Sampai sekarang masih eksis karena ada semboyan ini, Tridharma, rumangsa melu handar beni, wajib melu hanggondeli, mulat sarira hangrasa wani. Semboyan inilah yang selalu kita pegang sebagai keluarga besar Mangkunegaran, sehingga dimanapun kita berada, kita itu wajib menggondeli, wajib mempertahankan. Supaya apa? Projo Mangkunegaran, nama baik leluhur kita bisa tetap melestarikan, tetap menjaganya. Melalui karya sastra ini, sekarang banyak sekali para peneliti selain karya sastra Mangkunagara IV meneliti tentang koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran. Justru kami sebagai pengelola perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran sangat berterima kasih kalau karya-karya yang tersimpan di Reksa Pustaka ini banyak dimanfaatkan. Artinya kita ini benar-benar sebagai pelestari budaya Jawa dari segi sastra. Sebenarnya kalau di Puro Mangkunegaran tidak hanya sastra saja yang bisa kita gali. Dari berbagai sudut pandang bisa, dari segi arsitektur, dari segi adat budaya, dari segi religi, semuanya bisa digali. Hanya saja untuk kesempatan ini kita fokus ke penggalian nilai-nilai pendidikan keluarga dalam manuskrip karya Mangkunagara IV. Pada awalnya karya-karya Mangkunagara IV itu ditulis untuk apa sebenarnya? Setelah kita ketahui bersama mengapa karya-karyanya banyak sekali, ternyata itu setiap karya, setiap judul itu punya maksud tertentu. Misalnya tadi ada Serat Woro Yatnya untuk bekal sebelum menikah. Kemudian ada Wiroyoto untuk bekal bagi seorang prajurit. Kemudian ada Tripomo, ajaran untuk loyalitas. Jadi semua itu adalah memberi ajaran kepada kita ketika kita mau menuju keharmonisan dalam rumah tangga dan harmonis dalam masyarakat, harmonis dalam projo. Nah itu tujuannya adalah seperti itu. Sehingga dengan kita memiliki ajaran-ajaran yang sudah tertulis hitam di atas putih, itu akan selalu menjadi pedoman, selalu kita ingat. Apalagi penyampaian ajaran itu melalui bentuk tembang. Mengapa orang-orang atau leluhur kita menyampaikan ajaran itu melalui tembang? Nah ini karena tujuannya adalah supaya lebih mudah diingat, kemudian
disampaikan dengan rasa dan disampaikan dengan hati, sehingga kalau kita mengingat lagu ini atau tembang ini, kita jadi ingat oh ini ajarannya seperti ini. Jadi orang-orang nenek moyang kita membuat karya sastra dalam bentuk tembang itu ternyata ada maksud di balik itu. Jadi dengan rasa, dengan hati itu menyampaikan piulangnya itu dengan harapan tidak menyentuh atau tidak menyakiti siapa yang diberi ajaran. Justru malah menjadi senang dan ingin selalu mengulang dengan tembang-tembang, dengan senandung-senandung tembang Ganggang Kulo, tembang Kinantri, tembang Sinop, seperti itu kan. Kalau kita melantunkan lagu itu dengan tidak sadar kita ternyata belajar, itulah. Makanya beruntunglah kita dengan tembang-tembang mocopat ini akan membawa kita selalu bersenandung dengan, tetap kita sambil belajar, sambil kita merasakan oh seperti ini, seperti ini. Jadi pada prinsipnya bahwa diciptakannya karya-karya sastra piwulang oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV adalah dengan harapan atau pemikiran ke depan untuk menciptakan hidup yang harmonis dalam keluarga, hidup harmonis di masyarakat, kemudian kita mampu bekerja sesuai kewajibannya masing-masing. Itu yang menjadi harapan atau pemikiran jauh ke depan. Ternyata di tahun 1853 masa Kanjeng Gusti Mangkunegoro IV menjabat menjadi pimpinan Projo Mangkunegaran, bahkan sebelumnya sudah berkarya. Ternyata apa karya beliau, karya sastra ini masih relevan di masa kini. Bagaimana tidak, ternyata istilah bobot bibit bebet dari dulu sampai sekarang kita masih pakai itu untuk menentukan calon pendamping bagi yang mau menikah. Itu orang tua memikirkan anaknya mau menikah dengan ini, pasti bobot bibit bebet, pasti itu. Kemudian kalau kita mau menjadi seorang nasionalis atau seorang prajurit yang setia, ketika kita menjadi seorang pemimpin, punya seorang patih, pasti pemimpin pengen punya patih yang sangat setia. Ditampilkan dalam sebuah karyanya Tripomo. Di situ contoh loyalitas seorang patih kepada rajanya, sampai rela mati di medan laga demi rajanya. Seperti dalam Tripomo itu Patih Suwondo sampai rela menyerahkan putri Domas ya sebanyak 800 putri untuk rajanya. Kemudian tokoh lagi dicontohkan Adipati Karno ya, di rela mati di medan perang demi membela Kurawa ya. Itulah contoh-contoh kesetiaan yang mungkin ini pendidikan buat kita. Kita itu harus rela kalau kita itu menjadi seorang prajurit, pantang pulang sebelum menang. Nah, kalau pulang dalam keadaan kalah dan masih hidup itu malu. Kita harus malu seperti itu. Jadi kalau kita menjadi seorang prajurit, kalau sekarang bukan prajurit dalam perang, tapi sekarang berjuang kita untuk keluarga kita, berjuang untuk dinas-dinas kita, pantang pulang sebelum selesai acara Anda itu, pantang pulang sebelum harus seperti itu, karena kita sebelum menjadi seorang prajurit atau punggawa pegawai, kita sudah ada janji. Nah, karena janji itulah kita harus tepati, prasetyo ya. Kemudian ada beberapa karya-karya beliau yang dalam bentuk tembang perlu ditembangkan ini. Ya,
sudah menyampaikan tentang materi tentang Tridharma. Kemudian ada lagi wasiat Dalam Mangkunegara 3, itu namanya Ponco Mutiara, Panca Mutiara kalau kita menyebutnya. Itu yang tadi ada temen, mantep, gelem nglakoni, ojo gumunan, ojo kagetan. Ini ada bukunya dalam aksara Jawa, tapi Jawa cetak ya. Itu memang disebut Panca Mutiara. Kalau kita ke dalam Kalitan, ini dipajang di pendoponya ada. Oh, ternyata itu wasiat dalam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara III. Ini adalah juga ajaran buat kita, dimanapun kita itu harus seperti itu. Kita sebagai dosen, kita sebagai pegawai, kita sebagai peneliti, kita sebagai masyarakat harus seperti itu, menerapkan wasiat dalam Kanjeng Gusti Mangkunegara III. Temen, mantep, gelem nglakoni, ojo gumunan, ojo kagetan. Ini tambahan saja karena ini karya Mangkunegara III. Kita fokus ke Mangkunegara ke-4. Kemudian istimewanya juga untuk Mangkunagaran adalah Mangkunegara I mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, inilah kita sebagai generasi penerus bagaimana bisa mempertahankan itu. Mangkunegara I diangkat sebagai pahlawan nasional, Mangkunegara IV ditetapkan oleh Presiden juga sebagai pujangga. Jadi kita itu tidak jangan merasa kecil untuk meneliti karya sastra. Justru kita harus bangga dan harus mengembangkan, harus melestarikan, harus memasyarakatkan karya sastra itu, karena karya sastra itu relevan di masa kini. Jangan sampai punah. Bersahakan sekarang kenapa ya? Jangan dong. Ada beberapa ajaran yang tadi masuk di dalam serat Woroyagya. Woroyagya itu ada ajarannya tentang bobot, bibit, bebek. Kemudian dalam serat Dharmawasita, ini ajaran yang bagus untuk kita terapkan juga, serat Dharmawasita. Monggo Pak Parjo, sekar dandang kula. Ini dari serat Dharmawasita nggih. Ndang kula nika pepuntone nggone ratu mati ngukemono mring catur upaya mretan bingung pamundine kandhingen mekasing suwun aniruwa marang kang becik kapindo anuruti mring kang bener iku katringgu kuwa kang nyata kaping pate milya ingkang pakule dadi kandhinen donya. Iya Bapak. Nah ini penggalan atau kutipan dari serat Dharmawasita yang memberikan petunjuk atau nasihat kepada kita bahwa kita itu sekarang ini harus anirwa marang kang becik. Anirwa marang kang becik sepisan kapindo anuruti mring kang bener. Katri kaping 3 nggugu kang nyata, kaping 4 milya ingkang pakulih.
Jadi kita ini sekarang ini kalau mau meraih hidup di dunia itu tenang, damai, bersahabat, tidak banyak masalah, pakailah ini catur upoyo. Ini yang termuat di dalam serat Dharma Wasito. Kemudian di serat yang lain, serat tadi woroyaknya ya, woroyaknya tentang bobot bibit bebek. Juga di sini ada dandang gulo, bait ke-9. Mula ora gampang wong Arabi kudu milih wanodya kang kena ginawe rewang uripe sarana ngudi tuwa yang upaya kang sandang bukti wiwilangane ana catur upayeku yogyane kawikanono dingin bobot pindho bebet katri bibit kaping 4 tatariman. Ini ajaran ini disampaikan dalam serat Woroyatnya Dandang Gulo bait ke-9. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi juga bagaimana memilih calon pendamping dalam sebelum berkeluarga, dan masih banyak lagi sebenarnya tembang-tembang yang lain. Jadi dengan kita mendengarkan tembang dan melantunkan tembang ini, otomatis bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra selalu teringat, oh aku memiliki anakku kudu pertimbangannya bobot bibit-bibit selalu itu. Kemudian kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus yang tadi dalam serat yang awal tadi, bagaimana kita tuh sehari-hari harus meniru yang baik, gugukan nyoto. Nah seperti itulah. Ini ajaran-ajaran masa lampau yang masih relevan digunakan di masa kini. Jadi mengapa kita itu harus masa lampau, masa kini harus kita kaitkan? Karena adanya kita masa kini terbentuknya adalah dari masa lampau. Jadi ada ikatan, kesinambungan. Kita itu tidak stagnan di sini, tapi adanya kita itu karena adanya masa lampau. Ajaran kita yang kita petik ini adalah ajaran leluhur kita. Makanya kita harus menghargai leluhur kita. Alhamdulillah sekali Kanjeng Gusti Mangkunegoro IV meninggalkan warisan yang seperti ini. Warisan yang sangat indah, warisan yang sangat lezat kita nikmati, dan warisan yang bagikan sebuah mutiara yang sangat indah dan harus kita jaga seperti itu. Warisan leluhur seperti itu. Waktunya masih? Oh iya. Ya, kemudian di serat-serat yang lain itu kalau saya terlalu banyak nembang nanti hilang, habis nanti suara saya. Jadi begitulah untuk penyampaian saya di dalam menanggapi atau menyampaikan materi tentang nilai-nilai pendidikan dalam keluarga, karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV. Semoga dengan penelitian ini akan tumbuh lagi penelitian-penelitian yang lain selain karya Mangkunegoro IV. Mungkin nanti ke depan bisa lanjut ke penelitian Mangkunegoro I, ya. Itu juga punya karya tapi dalam bentuk serat babat Mangkunegoro I, babat nitik. Itu bentuknya juga kembang. Nah, ini kajian-kajian seperti ini kami dari Risopustaka sangat terbuka sekali untuk para peneliti, sangat menyambut gembira untuk
penelitian selanjutnya supaya karya sastra lama tetap lestari dan manuskrip Jawa tetap eksis. Apalagi di Yogyakarta ya, ini sedang akan diadakan Kongres Aksara Jawa ya, Pak Prof ya. Ya, mau diadakan Kongres Aksara Jawa. Bagaimana aksara Jawa itu bisa go internasional? Nanti di komputer kita ini nanti aksara Jawa langsung bisa muncul seperti aksara Latin. Jadi upaya ini sedang diupayakan oleh tim penyusun pra Kongres Aksara Jawa yang nanti akan menuju ke Kongres Aksara Jawa nanti entah bulan apa, mungkin setelah pandemi ya Bapak ya. Jadi aksara Jawa itu benar-benar hasil karya budaya Jawa yang harus tetap kita pertahankan karena itu hasil budaya. Kalau kita saja orang Jawa tidak menghargai aksara Jawa, siapa lagi? Itu baru aksaranya ya, aksara Nusantara ini. Nanti rencananya seperti itu. Jadi pelestarian aksara, pelestarian manuskrip adalah hal yang sangat kita perlukan, hal yang sangat kita butuhkan supaya kita sebagai orang Jawa benar-benar menghargai leluhur kita dengan melanjutkan apa yang menjadi perjuangan para leluhur kita. Kita selalu berdoa bagaimana supaya ya Allah tunjukkanlah pada kami jalan yang benar. Kemudian ya Allah beri kami kekuatan untuk bisa melanjutkan perjuangan para leluhur kami. Kalau kita sebagai dosen kita menyampaikan materi ajaran-ajaran kepada generasi kita dengan materi-materi yang bersumber dari naskah-naskah lama, ini adalah pelestarian kita. Otomatis bagaimana kita itu bisa menjaga atau menghormati leluhur kita ini ya dengan cara ini, dengan cara penelitian, dengan cara kajian-kajian karya sastra lama. Mengapa kita harus menghormati leluhur? Karena kita punya peninggalan seperti ini. Dalam hal ini karya sastra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Tentu saja selama saya berbicara di depan ini banyak kekurangan dan kekhilafan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti masih ada dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.